Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Firna Diviari Marsha dari kelas 11 MIPA 1 SMAN 1 Rengat Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan HAM, dan juga di sini saya akan memberikan contoh pelanggaran hak asasi manusia di dalam lingkungan sekolah pada mata pelajaran PPKN dengan guru pembimbing Ibu Lisna Artanisi SPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan juga dilindungi oleh negara, hukum, dan juga semua orang. Atau, hak asasi manusia ini adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia ini berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, karena hak asasi manusia ini bersifat universal. Hak asasi manusia ini mempunyai prinsip yang tidak dapat dicabut. Semua manusia di dunia ini memiliki hak dan kewajibannya yang harus dijalankan. Hak merupakan kepunyaan atau kepemilikan, sedangkan asasi merupakan hal yang mendasar. Oleh karena itu, hak asasi manusia juga merupakan hal yang mendasar dan utama dan hak yang harus dimiliki oleh manusia sebagai bentuk pembelaan keberadaan hak manusia itu sendiri. Nah, hak asasi manusia juga memiliki pengertian menurut para ahli, yaitu menurut John Locke, Jan Matterson, Miriam Budiardo, Profesor Kuncoro Purbopranoto, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, berikut penjelasannya. Menurut John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Yang kedua yaitu menurut Jan Matterson. Pengertian HAM menurut Jan Matterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga yaitu menurut Miriam Budiarjo. HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Yang keempat yaitu menurut Profesor Kuncoro Purbopranoto. Menurut Profesor Kuncoro Purbopranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Yang kelima yaitu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan berbagai macam sifat-sifat dari hak asasi manusia. Yang pertama yaitu HAM tidak dapat dibagi-bagi. Artinya HAM tidak dapat dibagi-bagi dan juga tidak dapat diserahkan kepada orang lain karena pada dasarnya setiap orang mempunyainya. Yang kedua yaitu HAM tidak dapat dicabut. Artinya HAM merupakan hak yang melekat pada diri individual dari sejak lahir. Yang ketiga yaitu HAM hanya dimiliki oleh manusia. HAM hanya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk hidup yang sempurna yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan akal dan pikiran. Yang keempat yaitu HAM bersifat universal. HAM dimiliki oleh setiap orang dan sama, bahkan tidak ada kekurangan maupun kelebihan. Yang kelima yaitu HAM dimiliki sejak lahir. HAM dimiliki sejak kita dilahirkan oleh orang tua kita dan hilang
pada saat kita meninggal dunia. Yang keenam yaitu HAM tidak bisa diganggu-gugat. HAM merupakan anugerah dari Tuhan dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Yang ketujuh yaitu HAM adalah anugerah dari Tuhan. HAM adalah hak yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah darinya. Yang kedelapan yaitu HAM menjadi kelangsungan hidup manusia. HAM menjadi kelangsungan hidup manusia yang terjamin dan terpenuhi hak asasinya lebih baik daripada dilanggar. Yang kesembilan yaitu HAM berlaku setiap waktu. HAM dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai semasa hidupnya, buat kapanpun dan dimanapun. 10 yaitu HAM wajib dihormati dan dilindungi. Setiap negara hukum dan pemerintahannya wajib menghormati, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia yang merupakan warga negaranya atau yang tinggal di wilayahnya dengan konstitusi undang-undang yang berlaku. 11 yaitu HAM menentukan harkat dan martabat manusia. HAM yang dimiliki oleh setiap orang, harkat dan martabat manusia ditentukan dan dipengaruhi oleh pemenuhan hak asasi yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu HAM adalah hak yang hakiki dan juga kodrat. Hak yang hakiki artinya hak yang sudah ada sejak lahir dan tidak dibuat-buat oleh suatu konstitusi negara. Sedangkan kodrat yaitu hak yang sudah ada dan dibawa oleh pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada yang bisa mengubah hak asasi manusia tersebut. Di dalam hak asasi manusia terdapat 5 contoh. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi ekonomi, yang ketiga hak asasi politik, yang keempat hak asasi hukum, dan yang kelima yaitu hak asasi sosial budaya. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di dalam lingkungan sekolah. Dan juga saya akan memberikan beberapa video yang menyangkut dari pelanggaran hak asasi manusia di dalam sekolah. Nah, contoh perilaku kasus pelanggaran hak asasi manusia di dalam lingkungan sekolah yang pertama adalah siswa menghina, mengejek, mencemooh atau membuli sesama teman. Yang kedua, tawuran antar pelajar, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga, berkelahi dengan teman. Yang keempat, siswa merampas, mengompas, memalak, atau menganiaya sesama teman. Yang kelima, guru memberikan hukuman atau sanksi secara fisik, seperti dijewer, ditendang, distrap di depan kelas, atau dijemur di tengah sekolah. Yang keenam yaitu guru membeda-bedakan siswanya berdasarkan kepintaran, kekayaan, atau perilaku. Yang ketujuh yaitu siswa tidak tertib dan juga tidak disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah. Yang kedelapan, siswa menghina temannya yang cacat, yang bodoh, yang miskin, atau yang lainnya. Yang kesembilan yaitu siswa memaksa kehendak teman. Yang ke-10, siswa mengganggu hak milik teman sehingga dapat menimbulkan perkelahian. Yang ke-11 yaitu siswa mencampuri urusan pribadi teman. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya sikap menghargai atas perbedaan di dalam lingkungan sekolah. Contoh kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi di sekolah yaitu bully. Bully merupakan bentuk pelanggaran HAM yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Kasus ini banyak terjadi akibat adanya senioritas dan juga merasa lebih hebat dan kuat dari siswa atau siswi yang dianggap lemah. Dampak pembulian bagi siswa yang dibuli dapat berpengaruh kepada kesehatan mentalnya. Cara penanggulangan lainnya yang dapat dilakukan adalah penanganan dari pihak guru. Saat melihat bully, semua guru harus segera memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan bully. Kemudian, saat kasus kekerasan terjadi akibat ulah guru, maka yang pertama kali harus turun tangan adalah kepala sekolah.
Setelah itu, orang tua dari siswa atau siswi korban bully perlu untuk menangani hal ini dengan serius. Kemudian, bila kasus seperti itu terjadi, harus segera disosialisasikan dan dirapatkan agar hal tersebut tidak akan pernah terjadi kembali. Selanjutnya, kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi di lingkungan sekolah yang lainnya yaitu kasus tawuran. Perlu disadari bahwa pendidikan moral harus diperhatikan sekali sejak dini. Mendidik pelajar atau anak yang sudah remaja akan menjadi sangat susah dilakukan. Contohnya dalam video ini terjadi tawuran antar dua sekolah. Ratusan SMA Negeri 2 melempar SMK Negeri 1 dengan menggunakan batu. Pelemparan batu ini merupakan serangan balasan setelah terjadi tawuran antar siswa dua sekolah ini. Untuk meredah kericuan, polisi pun datang untuk menanganinya. Pendidikan moral dalam mengontrol emosi juga perlu untuk dilakukan, agar pada saat marah tidak mudah terprovokasi dan ikut-ikutan dalam aksi tawuran. Pada masa remaja, anak sedang dalam masa pencarian jati diri. Walaupun anak akan menjadi susah untuk dinasihati. Sebagai orang tua, tetap perlu menasihati dengan perkataan yang lembut dan arahkan ke hal-hal yang berkaitan dengan prestasi. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah yaitu kepala sekolah yang menyentrum siswanya. 4 orang siswa kelas 6 SD disetrum oleh kepala sekolahnya dengan dalih untuk terapi kesehatan. Akibat kejadian tersebut, para korban mengalami trauma dan kesakitan di beberapa bagian tubuhnya, bahkan ada yang sampai mimisan. 4 anak disuruh ke musola, yang lainnya kembali. Anak-anak yang lain penasaran melihat dari balik kaca. 2 anak disuruh ambil kursi di ruang kepala sekolah. Sebelum dilakukan penyentruman, anak-anak itu diminta meditasi mendengarkan ceramah kepala sekolah. Setelah itu, dengan sebuah alat yang ditancapkan ke stop kontak, kepala sekolah melakukan penyentruman. Anak-anak tidak berani membuka matanya. Saat itulah anak didorong ke depan dalam posisi meditasi, duduk di atas kursi berhadapan dengan kepala sekolah. 1 kabel diinjak kepala sekolah dan satunya oleh anak-anak. Sebuah tas pen didekatkan di kepala. Dia menirukan ucapan yang disampaikan kepala sekolah. Baiklah, setelah saya memberikan contoh dari kasus pelanggaran hak asasi manusia di dalam lingkungan sekolah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Faktor terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri pelanggar HAM itu sendiri. Contohnya, yang pertama, tingkat kesadaran HAM yang rendah. Kedua, memiliki sifat egois dan individualisme. Yang ketiga, psikologis yang terganggu seperti memiliki sifat psikopat. Yang keempat, memiliki sifat emosional. Yang kelima, memiliki rasa dendam dan sebagainya. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri pelanggar HAM. Contohnya yang pertama yaitu lemahnya penegak hukum. Yang kedua, minimnya sosialisasi pentingnya HAM. Yang ketiga, adanya struktur politik dan struktur sosial yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM dan sebagainya. Kesimpulan saya mengenai pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan memperoleh hukum yang berlaku. Dan saran saya mengenai hak asasi manusia adalah sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melanggar hak asasi manusia. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai hak asasi manusia. Maaf bila ada kekurangan atau kelebihan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.